Nah Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang membahas tentang Roh Kudus yang bekerja di tengah kita. Ya beberapa waktu yang lalu Pak Yus sudah sampaikan dengan sangat detail dan rinci. Nah saya ingin memberi tambahan sedikit ya tentang bagaimana kuasa Roh Kudus itu bermanifestasi dengan real dalam kehidupan kita sehari-hari, betul enggak? Kita ngerti yang namanya Roh Kudus, kita ngerti, betul enggak? Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ya kita tahu, tapi sampai sejauh mana yang namanya kuasa manifestasi Roh Kudus itu benar-benar bisa real kita rasakan dalam diri kita, itu yang penting. Ya, kita udah dengar banyak saudara, tapi bagaimana membuat itu bisa dimanifestasikan dengan kuat. Dan itu menjadi bagian dalam hidup kita, itu yang penting saudara. Ya, Roh Kudus bekerja dengan kuat dan ambil alih semuanya. Nah saya ingin bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ini slide yang pertama. Ya, judulnya adalah Holy Spirit is my helper. Roh Kudus penolong, bukan pembantu. Ya. Meskipun saudara, minggu yang lalu Pak Yus sampaikan, Roh Kudus itu rendah hati banget. Sebetulnya dia statusnya penolong saudara. Tapi kadang-kadang kita itu memposisikan beliau Roh Kudus, Allah Roh Kudus itu sebagai pembantu kita. Tapi dia juga enggak komplain. Roh Kudus, the Holy Spirit is my helper. Ya, ayatnya dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, ini doanya Yesus. Doanya Yesus kepada Allah Bapa di surga, supaya pada waktu nanti Yesus meninggalkan dunia ini, supaya Bapak, Ibu, dan saya itu tidak merasa tertinggal. Ini ajaibnya Yesus, ini adalah covenant Yesus dengan kita, dengan Allah Bapa. Sebelum beliau meninggalkan kita semuanya, bukan piknik, ini mau dipakul di kayu salib. Ya. Tapi dia berdoa kepada Allah Bapa di surga, supaya Allah Bapa di surga memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya seorang penolong yang lain. Kadang-kadang saudara kita tidak ngerti, Roh Kudus ini benda. Roh Kudus ini ya sesuatu lah. Roh Kudus ini firman. Enggak saudara. Di sini dikatakan Roh Kudus itu seorang. He is a personal. Dia seorang pribadi saudara. Jangan pernah dukakan Roh Kudus. Dia seorang penolong saudara. Penolong yang lain. Kenapa saudara? Karena penolong yang utama, yaitu Yesus Kristus, itu meninggalkan kita. Masuk ke tata kudus Allah Bapa. Supaya kita enggak sendirian, dikirimlah seorang penolong yang lain. Jadi saudara jangan pernah merasa engkau itu hidupmu sendirian. Enggak bisa melakukan apa-apa. Enggak ada yang menolong. Dia katakan, aku akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain. Menolong dalam segala hal. Nanti kita akan bahas lebih lagi. Supaya, saudara, ini doanya Yesus, Ia Roh Kudus menyertai saudara dan saya sementara waktu lamanya. Betul saudara? Betul, sementara? Sak lawas-lawasi saudara, seumur hidup. Sak matinya kita. The whole of our lives. Selama-lamanya saudara. Ada enggak saudara? Namanya penolong, menjamin kita, akan menolong kita selama-lamanya. Ada enggak saudara? Menolong itu ya sesekali, betul enggak? Kalau saya ada kesempatan, kalau saya digerakkan, kalau saya memang ada lebih, saya ada waktu, saya tolonglah.
Tapi maaf saya nggak ada di tempat. Saya juga lagi mepet. Saya juga lagi sibuk. Bisa jadi hari itu kita berkata, padahal orang ini udah sangat membutuhkan. Sorry, aku nggak bisa menolong. Nah saudara, itu beda kriterianya dengan firman ini. Dia katakan, dia akan menolong kita dan menyertai kita selama-lamanya. Ini kontrak saudara seumur hidup. Ini covenant, ini namanya covenant saudara. Holy Spirit is my helper. Sampai seumur hidup kita. Gak pernah sekalipun dia meninggalkan. Menolong apa saudara? Menolong setiap kelemahan kita. Yang mengerti kelemahan kita, sampai detail itu adalah kita sendiri. Tapi sebenarnya jauh lebih mengerti, itu adalah Roh Kudus. Itu sebabnya dia akan menyertai kita. Supaya kita jangan jatuh dalam kelemahan-kelemahan kita yang sama terus. Kelemahan kita dari yang kecil, kelemahan kita dari yang paling sepele, sampai kelemahan yang paling penting. Yang masih jatuh bangun di situ. Gak ada yang menolong kita. Gak ada yang tahu. Karena mungkin selama kita tersembunyi gak pernah cerita. Nah saudara, satu kali saya ingin mengurus sebuah legal di kantor. Ya. Dan untuk mengurus izin itu harus punya sebuah dokumen. Dokumen tentang lingkungan hidup. Saya merasa saya belum pernah buat. Kalau saya pernah buat pun saya juga lupa. Nah saudara, saya satu kelemahan saya itu adalah pelupa. Saudara, lupa saya ini. Saya kalau nyimpen barang ya yang baru di bawah setahun, saya kadang-kadang masih ingat sebulan saya misal. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, sudah belasan tahun, saya juga lupa. Ada apa enggak barangnya? Ya, kalau ada di mana nyimpennya saudara? Bukunya seperti apa? Enggak tahu saudara, enggak tahu. Roh Kudus itu penolong. Ya, saya dalam kebingungan saya nggak tanya ke siapapun. Saya tanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, ini dibutuhkan buku dokumen itu kalian kalau buat itu tuh mahal banget. Ya, mahal banget biayanya saudara. Dan waktu saya menenangkan diri, tiba-tiba saya mendengar suara lembut. Kamu cari di gudang. Wah saudara, masalahnya gudang saya itu banyak saudara. Gudang yang sekarang itu menyimpan hal-hal yang update ya, yang kita butuhkan, yang kita simpan untuk di bawah 1 tahun. Tapi ada gudang yang lama, karena saya juga beberapa kali pindah tempat. Nah barangnya itu di mana? Di gudang yang baru atau di lama juga nggak ngerti saudara. Di rumah saya atau di kantor. Cuma nyari satu buku yang belum pernah kita tahu, belum pernah kita lihat. Coba bayangin saudara. Ini sepele cuma nyari buku, meskipun bukunya penting saudara. Tapi kita butuh seorang penolong yang bisa menolong kita. Nanti saya dapat dorongan ya untuk masuk di sebuah gudang yang lama, yang kita hari ini sedang siap-siap untuk bersih-bersih dan mau pindah di situ. Saya masuk di situ sangat berantakan sekali sudah, nggak tahu di barangnya banyak sekali. Yang mana carinya? Ada filling kabinet saya buka, nggak bisa dibuka filling kabinetnya. Berarti bukan di situ. Ya, pokoknya tiba-tiba sudah di dekat saya ada satu kotak. Apa ini? Isinya buku-buku. Saya lihat satu persatu, saya juga nggak ngerti buku apa nih. Ada yang pajak, ada yang cukai, macam-macam saudara. Saya lihat kok ada satu buku bersih yang baru. Apa ini? Saya lihat. Ternyata dokumen upaya pengelolaan lingkungan. Itu yang saya cari saudara. Masih baru, belum pernah disentuh. Dan disimpan selama belasan tahun. Sampai hari itu Roh Kudus pimpin saya. Dan temukan itu buat saya. Dia seorang penolong yang ajaib. Kok gak ada tepuk tangan Bapak Ibu? Maukah saudara menjadikan Roh Kudus seorang pribadi yang siap terus menolong engkau? Kalau dia kau aktifkan dan kau terus keep asking him, selalu terus bertanya kepada dia, Roh Kudus apa yang harus aku lakukan? Roh Kudus di mana? Bagaimana caranya Roh Kudus? Saudara, dia akan siap memberikan pertolongan dan bantuan. Saudara, satu kali, ya itu yang pertama kelemahan saya itu pelupa, yang kedua saya penakut, saudara. Ya, saya takut
kalau urusan hukum, saya paling takut. Dan satu kali, dan saudara, kalau Tuhan mengajar, ya Tuhan memberi pelajaran itu selalu memberikan pelajaran yang paling kita takutkan. Nah, kita senang itu nggak ada pelajarannya, yang kita takut. Nah, satu kali saya digugat, ya saudara, saya sangat takut karena saya masih muda hari itu. Ya, saya dikenalkan oleh seorang pengacara yang sangat senior, bukan anak Tuhan. Ya, namanya saja juga kental dengan saudara sepupu. Ya, saya nggak perlu sebutkan. Saudara orangnya sangat bijak, tapi beliau sudah tua. Ya, dan didampingi oleh seorang seorang asisten, ya, seorang ibu yang lebih muda, tapi anak Tuhan. Dan sudah hari itu saya takut banget. Ya, saya nggak ngerti bagaimana saya harus pertahankan apa yang harus pembelaan. Saya minta pembelaan, saya minta peneguhan secara hukum dan sebagainya. Saya tidak ngerti ayat-ayat hukum satu pun. Posisi saya sedang digugat. Dan saya bilang dengan ibu asisten ini, saya berkata dengan polos, "Bu, saya takut, Bu." Dan ibu-ibu berkata, "Bapak kan anak Tuhan. Bapak harus beriman." Cuman gitu saudara. Ketemu dengan ibu advokat, saya lupa pembelaannya apa, saya sudah lupa udah sekian puluh tahun yang lalu. Yang saya ingat dia cuma bilang, "Bapak anak Tuhan harus beriman." Saya seperti dibangunkan sudah, oh ya, aku punya Tuhan yang sanggup membela aku. Nah saudara, hari itu saya merasa ada kekuatan yang baru. Ya. Nah saudara, Roh Kudus itu bekerja nggak bisa dibatasi. Bisa lihat firman, ya atau saudara bisa lewat mungkin penglihatan atau Roh Kudus ya secara fisik bisa menyentuh kita, tapi juga bisa lewat seseorang. Nah, saudara, pada waktu itu dalam persidangan saudara dari pihak lawan ya itu mengeluarkan gugatan dan gugatannya itu mengintimidasi saya. Ya, banyak intimidasi yang berita hoax, yang nggak benar. Nah, saya dalam hati saya berkata itu nggak benar itu fitnah. Saudara saya bilang, nggak benar. Saudara saya di sebelah dari pengacara yang senior ini, saudara, dia tenang. Ya, dari agama seberang. "Bu, itu nggak benar, Bu. Itu nggak benar, Bu." Tiba-tiba ibu pengacara ini cuma melihat saya. Dia saudara? Dia bilang, "Shh. Nggak usah dibales." Cuman gitu saudara. Nggak punya kekuatan hukum apa yang dia sampaikan. Kamu nggak usah bales. Yang emosional nggak usah bales. Saudara, saya dapat 2 pelajaran penting. Yang pertama, saya harus beriman. Yang kedua, tidak boleh balas setiap kejahatan. Karena Tuhan yang akan membalas kita. Amin saudara, Tuhan yang akan melakukan pembalasan. Tuhan yang akan membalas semua musuh-musuh kita. Dan betul saudara, gak berapa lama sidang diputuskan, ya gugatan digugurkan, dan saya diteguhkan. Saya dapat kemenangan yang daripada Tuhan. Saudara, Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita lewat seseorang. Lewat saudara sepupu. Bisa gak saudara? Roh Kudus bekerja saudara. Jangan pernah batasi saudara. Kadang-kadang kita, saya gak lihat kok. Saya gak merinding. Saya gak bahasa roh saya. Berarti gak ada Roh Kudus dong. Saudara belajar saudara. Roh Kudus itu, dia sangat fleksibel. Dia lihat situasi, dia kerja, dia pakai siapapun. Untuk memblessing dan menolong kita. Yang penting, dia adalah penolong yang ajaib. Amin. Sekarang next. Slide kedua. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Ini luar biasa saudara. Ya.
kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, kalau orang ngajar yang namanya dosen, profesor sekalipun saudara, ya, profesornya mungkin double atau mungkin doktornya mungkin double apa triple saudara, saya nggak ngerti. Ya, kalau ngajar ya di bidangnya dia, betul nggak saudara? Kalau dokter gigi ngajar hukum mungkin nggak saudara? Nggak mungkin dong, dokter pun dibagi. Dokter gigi ya jangan ngajar umum. Dokter umum jangan ngajar bedah. Enggak karu-karuan yang pasiennya mau dibedah ya takutlah saudara. Dokter gigi saja ada yang dicabut, ada yang dokter bedah. Ya kalau nggak percaya tanya yang pemain flute tadi itu dokter akhir bedah dia. Saudara ada bagiannya saudara. Di bidangnya dia ahli di situ saudara. Tapi yang ini dikatakan aku akan mengajarkan segala sesuatu. Makanya saudara, judulnya adalah The Holy Spirit is the best teacher ever. Gak ada yang lebih ajaib. Gak ada yang lebih jago daripada Roh Kudus. Diajarkan semuanya saudara. Yang bahasa anak-anak sampai bahasa orang tua, oh dia bisa masuk saudara. Dan dia bisa nangkep. Roh Kudus yang berbicara. Yang bergerakkan hati kita, yang membuat kita mudeng. Yang membuat kita ngerti, oh ternyata ini toh dibalik dari semuanya itu. Itulah Roh Kudus. Makanya kalau kita baca firman saudara, ngerti gak ngerti, baca aja saudara. Terus baca. Keep reading it. Terus baca. Sampai satu kali Roh Kudus bak, menjelaskan kita. Ini loh maksudnya ini. Ya mungkin lewat mimpi, lewat seseorang. Coba katakan bersama-sama saudara. Jiwa kita butuh diajar. Amin. Sekali lagi, jiwa kita butuh diajar. Saudara, Holy Spirit is the best teacher ever. Saudara, nanti kita akan bahas yang lain, tapi soal the best teacher, soal pengajaran ini, dia tuh ajaib banget. Ya, saya percaya Bapak Ibu tentu sudah banyak mengalami pengajaran. Mungkin yang nggak enak saudara, mungkin yang kita nggak pernah duga. Dia kalau ngajar bukan yang kita udah tebak. Ya dia ngajar sesuatu yang kita nggak ngerti. Loh maksudnya apa nih? Itu sebenarnya sudah ngajar dia. Saudara, saya punya anak. Satu kali dia mau ujian. Nah, dia bingung. Satu kelas nggak ada yang bisa. Ya, dia telepon saya. Dia bilang, Pi, ini pelajaran susah banget. Aku nggak mudeng. Yang boleh aja bingung. Batin hati saya, lah kamu nggak mudeng, lah saya tambah nggak mudeng, saudara. Betul nggak saudara? Tapi the Holy Spirit is the best teacher ever. Kalau dia ada di dalam diri kita, dia akan ajarkan sesuatu, petunjuk mungkin, yang itu akan membuat solusi yang ajaib. Because he is the best teacher ever. Saya berkata, ayo kita berdoa. Tiba-tiba saudara, Tuhan berkata, kamu lihat di internet, kamu buka di internet. Nanti akan ada 4 persoalan yang akan aku munculkan. Belajar dari situ. Saya sampaikan saudara, ya, kamu buka di internet. Ya hari itu belum online saudara, belum. Ya, tapi dia baca, betul ada 4 sampel persoalan. Kalau yang namanya sampel itu bukan cuma soal, ada jawabannya saudara. Nah ini yang penting, ya kan? Kalau cuma soal doang sama aja saudara, kita pusing juga. Tapi ada persoalannya, ada jawabannya. Ya sudah, dia daripada dia belajar sudah ngerti, dia belajar sonto itu jadi bukan belajar, dihafalkan saudara jawabannya. Dan apa yang terjadi saudara besok pagi, soalnya persis itu yang keluar. 4 soal, jawabannya persis gak diganti-ganti saudara. Sebab Roh Kudus sudah memberitahu semuanya. Amin saudara. Dia bocorkan loh saudara, dia bocorkan. Asal engkau mau menjalin hubungan dengan beliau Roh Kudus ini. Allah kita yang ajaib. The best teacher ever. Gak pernah
ada yang bisa. Loh saudara, bukan diajarkan rumusnya gini loh, A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Enggak gitu saudara, ya enggak. Ya dikasih tahu, ya, suruh lihat itu kan ngajar saudara, ya petunjuk. Ya, ya saudara, satu kali dalam ujian, ya, ini anak saya juga ada satu pertanyaan yang enggak ngerti. Dan dia tanya kepada penjaga ujiannya, maksudnya apa? Saudara, pikirnya kayak di Indonesia, saudara. Iya nggak dijawab lah, saudara. Ya dia jawab, dia dipecat dia. Dia cuman gedek, didiemin, saudara. Nggak dijawab, gitu. Wah dia bingung, saudara. Karena dia persoalannya dia nggak ngerti, saudara. Sekali lagi, Holy Spirit is the best teacher ever. Ya tiba-tiba anak saya kebelet pipis. Ya, mau ke kamar mandi, ke toilet. Tapi harus izin sama penjaganya. Mau kemana kamu? Saya mau ke toilet, Pak. Oke, saya kawal. Wah, sudah ketat banget ini. Penjaganya ngawal. Waduh, kayak apa saja sudah, kayak buronan sudah. Kamar mandi kawal sudah. Ya, di luar negeri seperti itu. Nah, dia masuklah ke toilet, saudara. Setelah selesai cuci tangan, penjaganya masih di situ. Penjaganya tiba-tiba mendekati dia. Kamu tadi tanya apa? Itu loh Pak, soal yang nomor ini. Kenapa? Saya nggak mudeng. Dijawab itu maksudnya gini-gini loh. Terus jawabannya itu yang ini. Ternyata nggak cuma ditanyai, nggak dijelaskan pertanyaannya. Dikasih tahu jawabannya, saudara. Bayangin saudara. Itulah Roh Kudus, saudara. Amin, saudara. Jangan pernah membatasi Roh Kudus kita. Amin. Because he is the best teacher ever. Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah apapun saudara. Ya kenapa kita nggak konsultasikan? Kenapa kita nggak tanya kepada Maha Guru kita? The best teacher ever. Tapi jangan belajar ngepek loh saudara ya, jangan loh. Enggak apa-apa nih Roh Kudus itu ngepek, enggak loh saudara ya. Ya kalau memang dia suruh ya apa boleh buat saudara. Kan lain saudara, ya enggak? Kemudian next, Yesaya 30 ayat ke-20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Ya. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Ya tadi saudara kesaksian tadi. Ya anak saya suruh jalan ya ke toilet. Ya itu petunjuk Roh Kudus saudara. Ke kanan atau ke kiri, ketemu dengan siapa, tanya dengan siapa. Ya, ada hal-hal yang tidak terduga, unexpected things bisa terjadi. Barang-barang yang nggak terduga, kita akan ditemukan seseorang yang ternyata punya kedudukan yang kuat, punya kedudukan yang tinggi. Kita nggak pernah ngerti sudah. Padahal hanya perjumpaan sesaat, ya mungkin di pesawat, mungkin di bus, mungkin di terminal. Ya, Roh Kudus yang akan terus memimpin kita. Nah, saudara, dikatakan saudara, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Ini maksudnya gimana saudara? Salah itu ayatnya. Yesaya 30 ayat 20. Ya, bukan Yesaya 20. Yesaya 30 ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Ya toh, dalam keadaan terpepet, dalam keadaan bingung saudara. Ya dia bisa muncul aja. Sebagai seseorang yang kita nggak pernah duga, dan dia memberikan jawaban tepat seperti yang kita butuhkan. Ya. Terus, saudara, ini maksudnya apa nih? Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, artinya apa saudara? Itu tinggal gandum, tinggal segenggam, ya dalam beli-beli. Hari ini kita olah,
kita masak, kita makan malam nanti, dan besok pagi kita mati. Itu bahasa ekstrimnya seperti itu, saudara. Tinggal segenggam roti, segenggam gandum, dalam genggaman tangan kita. Yang diolah dan besok pagi kita tidak ada yang kita makan lagi. Dan kita akan mati. Itu gambaran roti dan air sedikit. Saudara, tapi ketika janda Sarfat ini, ya kita nggak usah buka. Ya, dia memprioritaskan Tuhan. Ya, Nabi Elia datang dan dia berikan untuk diberikan kepada Nabi Elia dulu. Sampai satu kali terjadi yang namanya multiplikasi, ya saudara. Dan dikatakan, coba slide-nya dimunculkan. Tepung tidak akan habis, minyak tidak akan berkurang. Ayo katakan sama-sama. 1, 2, 3. Tepung tidak akan habis, minyak tidak akan berkurang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tepung tidak akan habis, minyak tidak akan berkurang. Amin, saudara. Karena Tuhan yang mengajari kita. Dia akan mensuplai kepada kita. Dia yang akan menjamin kita. Belajar mengutamakan Tuhan. Meskipun persediaan kita udah mepet. Ya kadang-kadang kita mau nabur, lagi 2-3 hari ini. Uangnya tinggal ini. Terus gimana besok? Untuk ini sudah gak ada. Saudara, untuk itu pun juga gak cukup. Sudah, kalau memang Roh Kudus dorong tabur saudara. Belajar nabur dalam ketepatan. Akan menghasilkan yang namanya multiplikasi pelipat gandaan. Akan terjadi saudara. Amin saudara. Ini pelajaran mahal ya saudara yang di pelajaran gak ada saudara. Ya, tapi Roh Kudus will teach you the best thing. Ya, cara yang terbaik untuk menabur, cara yang terbaik untuk membuat yang namanya pelipat gandaan itu terjadi dalam hidup setiap kita. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 16 dalam terjemahan Amplified Bible, coba tolong dimunculkan. Yohanes 14 ayat 16. The Holy Spirit is our comforter. Holy Spirit is our counselor. Holy Spirit is our helper. The Holy Spirit is our advocate. Holy Spirit is our intercessor. The Holy Spirit is our strengthener and standby. He may remain with you forever. Saudara, coba saudara, ini predikatnya Roh Kudus itu banyak banget saudara. Comforter, dia adalah seorang penghibur. Ya, kenapa saudara? Karena kita ini butuh dihibur. Kalau kita ada hal yang kita nggak sesuai dengan kehendak kita ini mudah stres. Jiwa ini saudara dikatakan minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Ya, kalau ada hal yang tertunda, jiwa kita ya mudah stres, ya, dan tidak peduli orang tua, anak-anak yang remaja pun, ya, dia akan mengalami roh stres. Ya, itu sebabnya Roh Kudus diutus untuk dia menghibur kita, untuk memberi penghiburan yang kuat, ya, comforter, supaya ada roh sukacita dalam hidup kita. Ya, kemudian yang kedua dikatakan dia sebagai counselor, ya, dia penasihat yang ajaib. Makanya saudara, jangan sedikit-sedikit kita curhat sama setiap orang. Kalau ketemu dengan orang curhat, ya tahu saudara, ketemu dengan seseorang kita curhat. Ya, coba kita bisa mengenal tipe-tipe orang saudara. Kalau ketemu, ya kalau sudah di atas 10 menit, yang keluar udah mulai curhat saudara. Masalahnya paling cuma sebentar, cuma sedikit yang dia sampaikan di awal. Tapi saya itu istrinya curhat terus, wah saya baru ngalami ini.
saudara. Ya kalau kita yang dipenuhi Roh Kudus, ya kita doain dia. Tapi jangan kita memperlakukan diri kita seperti itu. Ya kenapa saudara? Karena kita punya the great counselor. Penasihat yang ajaib. Yang terus memberi nasihat kepada kita. Memberi tuntunan, memberi firman kepada kita. He's our counselor. Siapa yang bisa mengkonselor? Saya tuh ada seorang saudara yang selalu mencari seseorang lagi supaya ada bahan curhat. Saya butuh seseorang. Saya mau katakan, please, ketahuilah Roh Kudus itu konselor yang baik. Bersekutulah, berdoalah, bertanyalah Roh Kudus. Gimana nih kok seperti ini? Dan dia akan jawab, gak usah takut. Saudara, hari-hari ini saya sedang mau mengerjakan sesuatu yang tidak biasa saya kerjakan dan membutuhkan pekerjaan yang banyak, saudara. Dan hari itu saya betul-betul tertekan, saudara. Jujur saya tertekan. Karena dari waktu nggak nututi, saudara. Biaya belum ada. Know-how-nya juga harus bagaimana. Ini bingung, saudara. Masih belum ketangkap, saudara. Tapi saya, Roh Kudus, katakanlah kamu mau khotbah soal Roh Kudus toh? Ayo dong praktek. Saya baca ayat ini, saudara. Holy Spirit, you are my comforter. You are my counselor. Holy Spirit, you are my helper. Please, Holy Spirit, help me. You are my intercessor. You are my advocate. You are my strengthener. Aku ini lagi lemas. Ya aku aja, kalau lemes ya ngomong lemes. Kalau stres ya ngomong stres. Tapi tidak boleh sama orang lain, saudara. Nggak boleh, saudara ya. Ngomongnya sama Roh Kudus, aku lagi stres nih. Lagi gak punya duit, lagi ditagih. Gimana Roh Kudus? Tolong Roh Kudus. Boleh nggak, saudara? Boleh. Waktu saya jalan, saudara, tiba-tiba saya merasakan hembusan yang pelan, saudara, pelan banget. Tapi saya merasakan hembusan the Holy Spirit dalam hati saya. Dan hari itu, saudara, ada sebuah kekuatan yang ajaib yang membuat saya nggak takut lagi, saudara, nggak takut lagi. Saya nggak mikir lagi, saudara. Tiba-tiba ada hikmat. Ya harus gini, harus gini, harus gini. Sebab dia adalah konselor kita. Dia adalah penolong kita yang luar biasa. Selama-lamanya loh, saudara, kontraknya. Kalau kita udah gak tanya lagi, berarti kita yang memutusin hubungan kita dengan Roh Kudus. Saudara, ada seorang pengusaha. Kami ketemu beberapa waktu yang lalu. Nah, dia mulai menceritakan anak Tuhan. Dia punya sebuah bisnis ya, yang cukup besar. Dan dia kontrak dengan pemerintah. Kirim puluhan, ratusan staf-staf pekerja dari institusi departemen per departemen kontrak dengan dia. Pakai tempatnya. Dia serve pemerintah dengan luar biasa. Dia bilang, saya ini megang seminggu, saya megang 1,5 sampai 1 miliar, itu udah biasa di tangan saya. Tiap hari. Gede, saudara. Dia bangun. Keep building. Terus dia bangun. Satu kali ada peraturan yang baru. Gak boleh lagi pakai fasilitasnya dia. Dan dia langsung bukan meroket. Dia langsung terjun payung. Oh, sudah ini anak Tuhan, sudah melayani. Dan dia sampai habis-habisan. Sampai 0%. 0 okupansi. 0. Gak ada tamu. Wah, aku stres, Pak. Aku stres. Gak punya duit. Karena
mana duitnya? Aku enggak pernah punya simpen karena selalu tak bangun, selalu tak bangun, selalu tak bangun. Nah saudara, dia membuat statement seperti ini. Saudara. Ini sederhana, tapi sampai hari ini saya nyantol terus. Dia bilang gini, Pak tahu enggak, kalau aku lihat uang 50.000 itu kayak lihat 500.000. Lihat satu lembar uang 50.000 loh Pak, itu kayak lihat 500.000 Pak. Saking aku tidak punya uang. Bayangin saudara, ini pengusaha besar. Dia bisa ngalami seperti itu saudara. Tapi hari itu ya dia bersekutu dengan Roh Kudus dan dia pulihkan, dan Roh Kudus dia memberikan advokasi ya saudara, bimbingan, dia bisa masak dikit-dikit, dia buka catering ya, dan dia wah puji Tuhan Pak, sekarang mulai jalan, saya bisa kirim ke pemerintah, saya bisa kirim perkantoran ya, sebab the Holy Spirit is our helper, menolong kita. Kita mungkin diizinkan mengalami kesusahan sebentar saudara, gak lama ya, kalau engkau keep asking him, kalau engkau terus berdoa, minta tolong petunjuk, advokasi, kekuatan, doa saudara, tolong Roh Kudus, ada kehabisan nih, udah kehabisan peluru, aku udah kehabisan nafas, infus please, infus saudara, minta infus saudara, dia akan kasih loh saudara. Nah saudara, kadang-kadang kita nggak percaya, ini masalahnya. Kita nggak percaya Roh Kudus itu bekerja secara fisik. Roh Kudus seperti seorang pribadi yang betul-betul bisa menyentuh kita secara fisik. Kadang-kadang kita nggak percaya. Kalau kita seberapa besar kita memperlakukan dia, memberi ruang kepada dia untuk bekerja, sebesar itu juga dia akan lakukan yang the best dia bisa kerjakan untuk kita. Menolong apapun sampai yang paling kecil, yang paling fatal, dia akan tolong. Saudara, ada seorang bapak, ya, dia anak Tuhan, tapi dengar saudara, dengar, dia nggak percaya karena Kudus, dia nggak mau baca firman, dia nggak mau muji Tuhan. Saya berdoa di tempat ini nggak ada, ya, dalam nama Yesus nggak ada, nggak mau baca firman, nggak mau memuji Tuhan. Gak mau saudara, ikut doa juga gak mau saudara, gak mau. Satu kali saudara, dia jatuh sakit. Ginjalnya gak berfungsi. Bapak ini terkapar di rumah sakit. Dan kondisinya semakin menurun. Ya. Dan dia mulai dijaga anak-anaknya. Satu kali sudah kondisinya drop, dia gak sadar. Selama 24 jam atau mungkin lebih, saya nggak tahu persisnya. Tapi pada waktu dia nggak sadar, dia ditemui oleh Roh Kudus. Ini yang saksi anaknya saudara, orangnya udah meninggal. Ya. Yang saksi anaknya saudara, saya heran Pak. Papi saya itu nggak rohani sama sekali, nggak rohani, nggak mau baca firman, malah bacanya komik. Nggak mau dengar suara puji-pujian, malah dengarnya musik-musik itu loh Pak. Dunia itu loh Pak, wah nggak mau, nggak rohani lah papi saya tuh. Hari itu dia ditemui oleh Roh Kudus, seorang pribadi, ditemui oleh seseorang bernama Roh Kudus. Dalam alam mimpinya saudara, dalam keadaan nggak sadar, dia ditemui oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus bilang gini saudara, ini penting, engkau harus belajar mengenal aku. Engkau harus belajar mendalami aku. Saudara, ini pesan penting saudara. Orangnya sudah meninggal sekarang. Dia seperti, dia langsung di mimpi itu dia bangkit. Ya. Roh Kudus mengajar banyak hal. Tiba-tiba saudara, ya, ini di rumah sakit, dia ambil seperti kain, ya, seperti sama dia diikat di kepala. Ya, kalau di sini seperti mau perang, saudara. Ya, ini orang ini nggak pernah melakukan doa peperangan loh ya, saudara. Bukan dari golongan itu. Tapi dia ikat kepalanya. Dia katakan, ayo kita memuji Tuhan. Ayo puji Tuhan, puji Tuhan. Ini posisinya kalah nih, Kalau gini caranya kalah kita, bisa mati, kalah. Ayo, puji Tuhan, puji Tuhan. Ayo baca firman, cepet. Dia ngomong sama anaknya.
Kamu baca firman, anaknya baca firman. Gantian saudara, terus berjam-jam, capek juga saudara yang baca, betul enggak? Suruh muji Tuhan yang satunya, kamu muji Tuhan. Ayo ini belum perang, ini belum selesai nih. Kita kalah nih posisinya. Coba bayangin saudara. Ternyata di alam roh itu seperti itu loh saudara. Mungkin sudah nggak percaya. Tapi ini yang mengalami ini lebih nggak percaya dari saudara. Tapi dia alami sesuatu yang luar biasa, supranatural. Anaknya bilang, papi itu, Om Hari itu dia ngalami supranatural banget. Dia ditemui oleh Roh Kudus. Dan akhirnya setelah pujian penyembahan saudara, kira-kira 21 jam istrinya yang cerita. Wah aku sampai kesel kos, dia bilang gitu. Kesel, nyanyi terus, enggak boleh berhenti. Setelah itu sudah dia kondisinya menurun. Besoknya take off selesai sudah. Meninggal dipanggil Tuhan saudara. Tapi dia meninggal dalam kemenangan yang daripada Tuhan. Amin saudara. Maukah engkau percaya Roh Kudus adalah seorang pribadi? Amin saudara. Maaf ya. Jangan sampai nunggu kondisi kita memburuk. Baru engkau terpaksa percaya. Izinkan Roh Kudus bekerja daily. Setiap saat dalam hidupmu. Aktifkan Roh Kudus bekerja. Dalam segala aspek. Biarkan dia menempati ruang-ruang dalam hidup kita. Biarkan dia mengajar sesuatu. Biarkan dia take over. Kadang-kadang saya udah gak bisa mikir. Aduh ini biar. Tuhan tak selain kepada engkau Tuhan. Ya betul. The next day. Besoknya oke semuanya. Terakhir. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya ini jaminan dari Tuhan. Ya, dalam Kristus enggak ada ya atau tidak. Ya, semua jawaban kita adalah ya dan amin. 21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi. Ya. Ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa saudara? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk saudara dan saya. Jaminan ini paid off, sudah dibayar lunas, cash. Dijamin sudah, meterainya darah anak domba Allah. Ya, dia memberikan seal, jaminan seumur hidup. Bersama dengan Tuhan, kita bisa lakukan perkara-perkara yang ajaib. Ada jaminan di setiap doa kita. Ada jawaban yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara, satu kali saya pernah digugat perkara yang berbeda. Saya banyak mengalami gugatan saudara. Itu untuk mengajar saya ya. Bukan saya penjahat, bukan saudara, bukan penjahat. Tapi memang untuk mendidik itu seperti itu loh kadang-kadang saudara, tidak saudara. Coba misalnya kita pengen mengalami mujizat kesembuhan. Coba dikasih apa? Ya dikasih sakit penyakit, betul enggak? Mau pengen mengalami terobosan keuangan, ya dibuat melarat dulu saudara. Bangkrut dulu. Baru ketika ya itu tadi dapat 50.000, kayaknya katanya 500.000 katanya saudara. Nah saudara, dan waktu saya terima surat gugatan saudara, ya, saya berdoa dengan istri saya angkat surat gugatan, saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya mengucap syukur saudara. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata, gak usah takut, 3 bulan beres. Sudah betul saudara, 3 bulan selesai dan pengadilan disahkan dan Tuhan memberikan kemenangan. Itu jaminan saudara. Sekali dia ngomong saudara, asal kau bisa dengar-dengaran, jangan kita ngomong terus sampai Roh Kudus mau ngomong nggak bisa. Ya, saudara berikan jeda supaya Roh Kudus berbicara. Ini loh, kamu akan ngalami ini. 3 bulan aku bereskan. Ya, betul saudara, 3 bulan tepat. Urusan selesai
dan jaminan dari tempat Maha Tinggi menjamin Bapak Ibu semua dan saya. Saya undang tim untuk maju ke depan. Saya ingin menutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ya, di sebuah KKR. Saya sedang galau, saudara. Ya, saya sedang stres. Saya banyak masalah, saudara. Roh saya turun, drop, ya. Kekuatan saya melemah. Tapi saya pengen bangkit, ya. Dan waktu itu ada seorang hamba Tuhan sedang lewat, saudara. Orang kalau sudah haus nggak peduli, saudara. Hamba Tuhan lewat dicegat, saudara. Bukan kita nunggu, kita cegat dia. Pastor, please pray for me. Ya. Nah, dia berdoa, dia tumpangi tangan pada saya. Dia berkata, aku melihat hidupmu itu seperti tanah kering. Saya melihat kau seperti tanah yang pecah-pecah. Jiwamu kering. Engkau ini seperti seperti tempayan yang nggak ada airnya, yang nggak ada minyak, yang kering. Engkau mau pecah. Engkau mengalami penderitaan. Ya, dia sebutkan masalah saya. Engkau sedang ditinggalkan rekan bisnismu. Engkau sedang mengalami keuangan yang nggak baik. Dan jiwamu kering sekali. Tapi Tuhan hari ini akan memberikan minyak urapan. Supaya di sel-selmu itu kembali, segar kembali. Engkau akan disegarkan. Pengurapan dari Tuhan, engkau terima. Dan engkau akan disegarkan kembali. Engkau tidak lagi menjadi kering. Engkau akan terima pengurapan, the anointing oil. Dan itu membuat engkau bergairah kembali. Engkau akan bangkit kembali.